Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun juga saudara berada, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti misbah doa pagi, baik secara online maupun secara onsite. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu tidak lupa saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Lebaran bagi yang merayakannya. Kiranya berkat kasih anugerah Allah terus menyertai setiap saudara semua. Baik saudara, saat ini kita akan mulai datang pada Tuhan dan mempersiapkan hati kita. Dan kita naikkan pujian, ucapan syukur biar hadirat Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya. Selamat pagi, Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Selamat pagi, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu melimpah di dalam hidupku. Sambut Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala hormat. Sungguh baik, sangat baik. Kau baik, Kau baik Tuhan. Berlimpah-limpah. Melimpah anugerah-Mu. Melimpah kesetiaan-Mu. Di dalam hidupku. Haleluya. Yang layak, yang layak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiamu ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sepanjang kehidupan kami dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami dikenyangkan dengan perkenanan Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Dan siapakah keluarga kami? Sehingga Engkau memilih kami, mengasihi kami, dan memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setiamu yang ku rasakan, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin, 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 amin. Selain puji dan sembah Kau, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan siapakah jadi biji mata-Mu. Amin, amin, amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji
Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan aku tetap ikut Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Amin, amin. Ah Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini deklarasi kami, ini komitmen kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali
baik bagi kami, sungguh Engkau teramat baik bagi keluarga kami. Ini setiap doa, komitmen, perjanjian, dan pengakuan yang kami deklarasikan di hadapan-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Melayani Yesus seumur hidup kami, bahkan seluruh keluarga kami, anak, cucu, menantu, seluruh keturunan kami, melayani dan mengasihi Yesus. Engkau bersyukur. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani Yesus, ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. 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 Inilah kerinduan kami Yesus, ini kerinduan kami Tuhan, menjadi bagian dari keluarga Allah,
yang menyukakan hatimu, yang memuliakan nama-Mu, yang meninggikan Engkau, membawa keluarga kami menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory, 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 glory. Syarana masaka, yarana masika, yarana masih. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami rasakan begitu besar kasih-Mu akan setiap kami semua. Kami menyadari kebaikan-Mu Tuhan buat keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersepakat, kami komitmen Tuhan, akan membawa seisi rumah tangga kami, seisi keluarga kami Tuhan, datang kepada Engkau, memuliakan Engkau. Kami rindu bisa memberikan warisan rohani kepada setiap anak cucu kami Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami semua, supaya kami memahami akan kehendak-Mu, rencana-Mu yang besar bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Kami siap untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan setiap kami yang hadir, baik yang onsite maupun yang online, semua siap untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan juga bagi saudara semua yang mengikuti ibadah misbah doa pagi ini secara online, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Ini adalah hari yang sangat spesial, karena hari ini bertepatan dengan hari raya Lebaran. Oleh karena itu bagi saudara yang saat ini mungkin ada di dalam mobil, saudara mendengarkan radio, dan saudara mungkin di rumah, saudara bisa mengikuti secara online melalui YouTube. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara akan diberkati. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan satu tema, yaitu komitmen Yosua dan keluarganya beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini sangat bagus sekali. Teladan yang perlu kita pelajari, teladan yang perlu kita ikutin. Karena Yosua ini adalah bukan seorang yang tidak ada waktu banyak. Artinya Yosua ini memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Tentunya waktunya banyak dipergunakan untuk memimpin bangsanya. Tetapi yang sangat luar biasa, meskipun sibuknya seperti apapun juga, Yosua tetap memiliki komitmen untuk membawa keluarganya datang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi sangat sedikit orang yang memiliki komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi membawa keluarganya datang beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara semua, diingatkan supaya saudara belajar lebih lagi dari pribadi Yosua. Di mana Yosua dengan kesibukannya yang seperti itu, tapi Yosua bisa membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi memberikan warisan rohani kepada anak cucunya. Banyak orang Kristen, orang percaya, mereka berpikir yang terpenting aku bisa memberikan kebahagiaan buat keluargaku. Yang terpenting aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Yang terpenting aku bisa menyekolahkan anakku. Yang terpenting semua kebutuhan beres. Tapi saudara, ada yang lupa, tidak dipenuhi, yaitu kebutuhan nilai-nilai rohani bagi anak-anaknya. Padahal itu jauh lebih penting daripada harta dan kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak anak yang memberontak kepada orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang menjadi nakal. Berapa banyak anak-anak yang tidak memiliki nilai-nilai rohani di dalam kehidupannya. Siapa yang salah? Bukan anak itu, tetapi kemungkinan orang tua tidak pernah menanamkan nilai-nilai rohani kepada anaknya. Tidak pernah memiliki komitmen untuk membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu pada saat ini saudara, kita akan belajar teladan yang dimiliki oleh seorang pemimpin besar, Yosua. Yaitu komitmen untuk bisa membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan.
Mari saudara kita baca. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi perhatikan baik-baik, ini adalah satu komitmen yang sangat luar biasa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini saudara yang perlu kita garis bawahi. Sikap komitmen Yosua mendeklarasikan sikapnya kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu. Di mana Yosua pada saat itu mengumpulkan semua suku Israel dan para tua-tua, para hakim, bahkan para pengawal pasukan, semua kepala-kepala dikumpulkan. Yosua pada saat itu menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka, bahwa pada saat itu Tuhan mengambil Abraham di tengah-tengah keluarga yang menyembah Allah lain, yaitu Terah. Di mana Terah, orang tua Abraham dan Nahor, dia adalah seorang penyembah berhala. Dia tinggal di seberang sungai Efrat. Tetapi Tuhan yang sangat luar biasa mengambil Abraham ini untuk menjelajah seluruh tanah Kanaan. Kemudian Abraham meninggalkan keluarga, meninggalkan daerahnya, di mana di situ penuh dengan penyembahan berhala, pergi ke tanah perjanjian, dan Tuhan menjanjikan untuk memberikan keturunan, menjadi bapa banyak bangsa. Dan setelah itu Abraham mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak. Dan Ishak kemudian melahirkan Yakub dan Esau. Yakub kemudian punya anak Yusuf dan pergi ke Mesir. Setelah itu Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel yang ada di Mesir dengan memberikan tulah di Mesir itu. Sehingga bangsa Israel di bawah tuntunan Musa keluar menuju tanah perjanjian. Saudara, kebaikan demi kebaikan, tuntunan demi tuntunan, pertolongan demi pertolongan, bahkan mujizat-mujizat besar dinyatakan kepada bangsa Israel. Yosua mengingatkan pada bangsa Israel, sedemikian besar Tuhan itu memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Di mana pada saat itu Abraham tinggal, di mana mereka tinggal, di tempat atau di rumah yang penuh dengan penyembahan berhala. Tetapi Tuhan menyelamatkannya. Oleh karena itu saat ini adalah pilihan. Oleh karena itu Tuhan memberikan pilihan. Yosua ini memberikan pilihan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Kita pun juga demikian. Dihadapkan pada pilihan yang harus dihadapi. Dalam Yosua 24 ayat 15a dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana Tuhan itu telah menyelamatkan Abraham dari berhala, membawa menepati janji-janji kepada Abraham. Bahkan mujizat-mujizat besar dinyatakan kepada bangsa Israel sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara, inilah perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Oleh karena itu Yosua menawarkan, memberikan tantangan kepada bangsa Israel, khususnya kepada tua-tua, kepada suku-suku, kepada para pemimpin, untuk bisa memberikan pengaruh kepada bangsanya. Pilihan yang kamu ambil tepat bahwa akan membawa kesuksesan masa depan buat bangsamu. Tapi kalau salah pilih, maka itu yang akan berakibat di dalam setiap kehidupanmu. Di dalam Yosua 24 ayat 20, Yosua menegaskan kembali, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Yosua mengingatkan, pilih mana? Pilih beribadah kepada Tuhan, atau kamu mau kembali kepada ilah-ilah yang lain. Namun kamu harus tahu,
risiko, akibat, dampak dari kamu meninggalkan Allah. Dan kamu beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Dampaknya apa? Tuhan akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Bahkan membinasakan kamu. Pilihlah mana yang harus dipilih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bangsa Israel ini memiliki satu pilihan yang tepat. Dia katakan di dalam ayat yang ke-16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Luar biasa. Kalau bahasa Jawa dikatakan kebangetan. Kalau sudah diberkati, ditolong, mujizat-mujizat diberikan, kemudian meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel memilih pilihan yang tepat, yaitu memilih beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini kita dihadapkan pada pilihan. Pilih beribadah kepada Tuhan, datang beribadah setiap minggu, mengikuti kegiatan gereja yang ada, mengikuti pondok Daud, mengikuti kelompok sel, atau kita memilih Allah modern, beribadah kepada ilah-ilah lain. Kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi berhala-berhala. Kita tidak pernah menemukan tembok-tembok yang disembah, patung-patung yang disembah. Tetapi yang ada sekarang ini adalah Allah modern. Seperti apa? Banyak orang yang menyembah Allah, namun dia tidak sadar. Karena mereka mengutamakan apa? Materialisme, popularitas, dan juga kesuksesan duniawi. Kadang-kadang orang nggak sadar. Dibawa ke arah untuk berpikir menuju kepada materialisme, popularitas, kesuksesan duniawi. Dan itulah yang bisa menggantikan Tuhan yang kudus. Hati-hati, sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan yang kudus, tetapi mereka mengejar materialisme. Yang artinya saudara, memiliki sikap untuk apa? Sikap yang menempatkan harta dan kekayaan itu lebih utama daripada yang lainnya. Kekayaan dan harta, kesuksesan itu menjadi tujuan utama di dalam hidupnya. Bahkan mereka sudah nggak peduli dengan keluarga lagi. Yang terpenting pokoknya mengejar kekayaan. Yang terpenting kaya. Yang terpenting pokoknya sukses. Pokoknya menjadi orang yang sukses. Sudah anak istri ditinggal. Mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pokoknya mengejar kekayaan. Nggak sadar saudara. Apalagi untuk beribadah sudah tidak ada waktu lagi. Tidak pernah memikirkan untuk ibadah, tidak pernah memikirkan anak-anak. Apalagi memikirkan memberikan warisan rohani kepada anak-anak. Tidak pernah terpikir. Yang terpenting pokoknya punya kekayaan, punya harta. Ini hati-hati. Ini adalah jebakan seseorang untuk beribadah kepada Allah modern. Saudara, banyak orang yang terjadi seperti itu. Ada seorang pria yang memiliki tujuan yang baik. Tujuannya adalah bekerja untuk memuliakan, untuk mencukupi, membahagiakan keluarganya. Supaya bisa beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, bahkan bisa menyekolahkan anaknya sampai setinggi langit. Saudara, dia bekerja terus. Baik apa buruk? Halo? Baik. Betul gak? Baik sekali. Tetapi sayang sekali, mereka tidak memikirkan tentang hubungan dengan keluarga. Tidak memikirkan komunikasi dengan keluarga. Tidak memikirkan tentang kerjasama di dalam keluarga. Bahkan tidak pernah memikirkan kerohanian anak-anak istrinya. Bahkan dia sendiri tidak pernah memikirkan. Pokoknya yang penting kerja. Saudara, mereka jalani sampai selama kurang lebih 15 tahun. Sukses atau tidak? Sukses. Dia bisa membelikan rumah, bisa membelikan mobil, bahkan bisa menyekolahkan anaknya. Tapi satu hal yang menjadi kekurangan dia adalah hubungan antara bapak dan anak menjadi jauh. Setelah bapaknya sukses, bisa mencukupi semua kebutuhan, barulah bapaknya ini sadar. Aku kok tidak dekat dengan anakku, aku tidak dekat dengan istriku. Mulailah mereka
sadar, mencoba untuk membangun hubungan yang dekat dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi rupa-rupanya anaknya dia sudah menolak. Mereka tidak mau dekat dengan papanya. Ada jarak yang jauh. Seakan-akan ini bukan bapak yang menjadi idola. Jadi mereka merasa ini seperti orang asing. Ketika bapaknya menawarkan hal yang baik, ayo kita rekreasi bersama, ayo kita makan bersama. Tapi anaknya ini menolak dengan alasan berbagai macam alasan. Ada alasan sedang belajar dengan temannya, sedang ada janjian dengan temannya, terus beralasan. Akibatnya apa? Orang tua ini, bapak ini merasa sedih sekali. Aku sudah bekerja sedemikian rupa, punya rumah, punya mobil, anak sudah disekolahkan, minta apa saja dicukupi, tapi anak kok seperti ini. Kenapa? Karena tidak pernah memperhatikan atau membangun hubungan pribadi dengan anak-anaknya. Bahkan tidak pernah menawarkan atau menanamkan nilai-nilai rohani kepada anaknya. Pikirannya yang penting pokoknya diwarisi harta benda, harta kekayaan. Tapi tidak pernah memikirkan warisan rohani. Akibatnya anak itu memberontak. Dan apa yang terjadi? Orang tua ini kecewa. Dan dia sadar. Setelah sadar mereka datang ke gereja. Begitu dia konseling, dilayani. Kemudian dia sadar, didoakan. Dan istrinya, anaknya semua dikumpulkan. Kemudian didoakan, ada pemulihan. Setelah ada pemulihan, bolehlah mereka mengutamakan Tuhan. Membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Mulailah mereka, orang tua ini, mewariskan harta rohani kepada anak-anaknya dan keturunannya. Saudara, sehingga mereka diberkati. Nah, saat ini kita belajar dari kehidupan Yosua yang membawa anak-anaknya datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita dihadapkan pada tantangan. Pilih mana? Ada lagi orang yang mengejar popularitas dan pengakuan sosial. Ya, tanpa disadari banyak orang percaya dia itu mengejar popularitas dan pengakuan sosial. Kebanyakan melalui medsos. Apakah salah? Tidak. Itu enggak salah. Itu baik-baik saja. Yang salah di mana? Karena dia berjam-jam ada di depan medsos untuk menunggu like dan komentar dari para followernya. Terus seperti itu sampai mereka lupa bahwa ini jam ibadah. Ini jam kegiatan dan melayani kelompok sel. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa konsen kepada keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, baik-baik saja mengejar popularitas, mengejar pengakuan sosial, itu baik-baik saja. Tapi jangan sampai kita lupa dengan kewajiban kita sebagai orang percaya, yaitu beribadah dan membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus memilih apakah kita akan setia kepada Tuhan ataukah kita mengikuti keinginan dunia. Yang kedua, saudara, godaan beribadah kepada ilah-ilah lain. Dikatakan dalam ayat yang 15b, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Nah, saudara, ternyata banyak sekali godaan-godaan bagi orang Israel ini. Godaan besar yang dihadapi adalah Allah nenek moyang di seberang sungai Efrat, yaitu di mana pada saat itu nenek moyang mereka, yaitu Terah, orang tua Abraham, tinggal dan mereka menyembah Allah. Nah, godaan yang menggoda bangsa Israel ini adalah menyimpulkan kebiasaan lama. Ya, ini adalah simbol kembali kepada kebiasaan yang lama. Ingin kembali kepada kebiasaan yang lama. Berapa banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan, menerima anugerah Allah, pertolongan, mujizat Tuhan dinyatakan, tapi ada keinginan-keinginan kembali kepada kehidupan yang lama. Banyak orang Kristen yang latar belakangnya bermacam-macam. Dulu diselamatkan karena mereka adalah seorang yang sakit kemudian sembuh. Ada orang yang diselamatkan karena kehidupan yang nakal, kemudian dia bertobat, kemudian dia dipulihkan. Ada orang yang diselamatkan karena kecanduan rokok, kecanduan narkoba dan lain sebagainya, kemudian diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan,
Mereka lupa tidak beribadah kepada Tuhan. Dan ada godaan yang menggoda mereka ingin kembali lagi. Nah itu hati-hati. Hati-hati saat ini. Dan juga godaan yang selanjutnya adalah ilah orang Amori. Ini menyimpulkan pengaruh budaya sekitar yang bisa menjauhkan dari Tuhan. Amori, ya bangsa Amori ini adalah salah satu suku Kanaan yang mendiami tanah perjanjian sebelum bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian. Nah di situ banyak sekali bangsa Amori itu menyembah berhala. Budaya yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai rohani. Dia menyembah Baal, menyembah Asitoret. Dia praktek okultisme dan sihir. Kehidupan yang penuh dengan dosa dan moral yang rusak. Kalau pada zaman sekarang ini saudara, Amori itu bisa digambarkan seperti kehidupan free sex, pornografi. Kalau dahulu itu dianggap tabu. Orang tua itu menganggap tabu. Tapi sekarang ini dianggap normal-normal saja. Nah ini hati-hati. Ini adalah godaan besar. Sehingga orang itu akan jauh dari Tuhan. Sulit anak ini diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Sulit diajak beribadah melayani Tuhan. Karena dia sudah merasakan enaknya kehidupan free sex. Kehidupan pornografi. Kehidupan yang dianggap normal-normal saja. Padahal hal itu sudah melanggar nilai-nilai kehidupan rohani. Nah oleh karena itu saudara, kita harus hati-hati dalam hal semacam itu. Kemudian yang ketiga, komitmen Yosua dan keluarganya. Ayat yang 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah contoh yang baik yang harus ditiru, yang harus diikutin. Diteladani, kita harus membawa seisi keluarga kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berarti saudara itu sudah mempersiapkan diri untuk memberikan warisan rohani kepada anak cucu saudara. Kadang-kadang ada orang yang berpikir namanya warisan itu yang bisa kelihatan, yang mudah dijual belikan. Sewaktu-waktu ada kebutuhan itu bisa segera dijual dan itu bisa mencukupi kebutuhan. Tapi itu saudara saya beritahukan, mudah habis. Tapi kalau saudara memberikan warisan rohani, itu akan dibawa dalam kekekalan. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara melupakan warisan rohani bagi anak cucu saudara. Mengumpulkan harta kekayaan itu baik, tidak ada salahnya. Tidak dosa. Tetapi yang terpenting lagi, saudara harus memperhatikan juga kebutuhan kerohanian bagi keluargamu. Seperti Yosua ini. Yosua ini bukan cuma mementingkan diri sendiri, komitmen beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua mementingkan juga memikirkan istri dan anak-anaknya. Dan lebih-lebih lagi, Yosua ini juga memikirkan bangsanya, bangsa Israel, supaya beribadah kepada Tuhan. Artinya, kalau kita boleh menyimpulkan, kita sudah menyelamatkan keluarga kita, membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Yuk kita pergunakan waktu juga untuk menyelamatkan orang lain. Kita selamatkan mereka. Kita bawa datang ke gereja. Apalagi momen-momen liburan seperti ini, kesempatan bagi pendatang-pendatang yang datang. Mereka kemungkinan mencari tempat ibadah di mana. Kegiatan gereja ada apa? Ayo kita tawarkan kepada mereka. Kita bawa datang beribadah ke tempat ini. Terus kemudian kita ajak datang ke kelompok sel. Beribadah kelompok sel. Kemudian saudara ajak kegiatan juga. Mengikuti som. Supaya mereka dibekali pengajaran-pengajaran yang berurutan. Sehingga mereka memiliki pemahaman rohani dengan baik. Bahkan ajak lagi, kalau ada kesempatan mereka ngobrol-ngobrol, ternyata mereka sedang menghadapi masalah luka batin. Mereka terikat dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Ada luka hati. Saudara ajak ikut retreat encounter. Supaya mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu saudara, dorong lagi mengikuti som. Ayo mengikuti som. Supaya mereka bertumbuh kerohaniannya. Ada pengajaran-pengajaran yang teratur. Sehingga mereka kerohaniannya bertumbuh. Dan dilatih sebagai kepemimpinan. Mengikuti ESPC. Dan setelah itu, ayo dicetak menjadi seorang pemimpin kelompok sel.
Sampai mereka itu mendapatkan mahkota dari Tuhan. Itulah yang disebut skema perjalanan rohani yang disediakan oleh gereja kita. Jadi semua jemaat yang akan bergabung di tempat ini sudah disediakan skema tuntunan untuk membawa setiap jemaat itu mengalami kemajuan rohani. Inilah yang saya katakan juga merupakan warisan rohani bagi setiap jemaat. Ayo, ajak. Seperti Yosua menyelamatkan keluarganya, membawa keluarganya datang pada Tuhan. Dan juga membawa bangsa Israel datang kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu bagi setiap kita semua, ayo kita ikutin. Jangan seperti Hizkia. Hizkia bagus. Dia pada waktu memimpin bangsanya, pada waktu itu dia menghancurkan berhala-berhala. Bahkan membangun kembali tempat beribadah. Sangat bagus. Tetapi sayang, anaknya Manasye rupa-rupanya tidak mendapatkan warisan rohani. Sehingga anaknya itu ketika memimpin bangsanya, karena Hizkia ini telah meninggal, apa yang dilakukan Manasye? Ternyata Manasye ini justru malah membangun kembali berhala-berhala yang sudah dirobohkan oleh orang tuanya, dibangun kembali. Dan Manasye ini justru mengajak bangsanya menyembah berhala kembali. Sayang, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada kemungkinan Hizkia ini terlalu sibuk mengurusi bangsanya dan lupa tidak membawa keluarganya datang pada Tuhan. Saudara, jangan ada yang seperti itu. Saya harapkan bagi setiap kita semua, ayo perhatikan keluarga. Perhatikan istrimu. Saudara sebagai suami lebih dahulu muncul sebagai pemimpin, sebagai imam. Karena saudara ditetapkan sebagai raja, sebagai pemimpin, dan juga sebagai imam. Mewakili keluargamu di hadapan Allah. Membawa keluargamu datang pada Tuhan. Mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Terus selamatkan keluargamu. Itulah iman. Kemudian menjadi nabi. Saudara mewakili Allah di hadapan anak-anak. Ketika saudara mendapatkan firman Allah, mendapatkan pesan-pesan Tuhan, sampaikan kepada anak-anak. Saya khotbah seperti ini, saya senang. Ketika saya khotbah seperti ini, saya pulang. Saya berikan oleh-oleh kepada istri dan anak-anak saya. Saya ceritakan firman Tuhannya apa, saya ceritakan. Saya melayani di Ngawi, saya pulang, saya ceritakan firman Tuhan. Saya melayani dimanapun juga, saya ceritakan firman Tuhan ini kepada anak-anak saya. Supaya apa? Anak saya itu menerima oleh-oleh sebagai warisan rohani dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudara, ayo bentuk anak-anakmu. Jangan sampai saudara menyesal nantinya. Kenapa anakku kok seperti ini? Kenapa istriku seperti ini? Kenapa suamiku seperti ini? Mungkin kita kurang komitmen membawa keluarga kita datang pada Tuhan. Ke gereja sendirian, tidak pernah bersama-sama dengan suami istri, orang tua, dan anak-anak. Saat ini Tuhan mengingatkan supaya saudara ke gereja, membawa keluargamu. Ajak anak-anakmu, ajak istrimu, ajak suamimu. Keluarga besar diajak semua datang pada Tuhan. Ini adalah tugas kita. Kalau perlu, seperti Yosua, mengajak semua orang. Yang belum diselamatkan kita datangin. Supaya mereka juga beribadah kepada Tuhan. Ini adalah saatnya bagi setiap kita dipakai Tuhan untuk membawa keluarga kita. Dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Amin saudara. Ini pesan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, firman Tuhan ini adalah untuk memberikan satu pelajaran bagi setiap kita semua. Komitmen untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah warisan yang sangat berharga. Nilainya jauh melebihi daripada kekayaan dan harta yang kita miliki. Amin saudara. Oleh karena itu pada saat ini, ayo kita praktekkan dan kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Engkau juga Allah yang baik Tuhan, Engkau yang baik Tuhan Yesus. Engkau sudah mengingatkan pada setiap kami semua.
Kami tidak mau keluarga-keluarga kami hancur. Karena kami lalai tidak membawa keluarga kami datang beribadah kepada Engkau. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami komitmen akan membawa seisi keluarga kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami akan memberikan warisan rohani kepada keturunan kami Tuhan, kepada anak cucu kami, pada keluarga kami. Sehingga mereka diselamatkan Tuhan, hidupnya diselamatkan Tuhan. Seperti Yosua menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bangsanya. Sehingga semua bangsanya, keturunannya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan. Ada beberapa orang yang saat ini memiliki satu pergumulan masalah kesehatan Tuhan. Memiliki sakit penyakit yang belum sembuh Tuhan. Oh, mereka percaya kepada Engkau, mereka menyerahkan segalanya kepada Engkau Tuhan. Percaya bahwa melalui bilur-bilur-Mu ada kuasa kesembuhan. Melalui pengorbananmu di kayu salib, Engkau telah menanggung segala sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan jamah semua orang yang sakit Tuhan, apapun juga sakitnya Tuhan. Oh, ada yang sakit lutut, sakit jantung, oh sakit tenggorokan, sakit liver, bahkan sakit mah, segala macam sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk masalah pekerjaan. Suaminya sedang lesu, bisnisnya lesu, pekerjaan yang dijalankan hampir macet, bahkan hampir bangkrut. Kami percaya Tuhan sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Dia rela miskin karena kemiskinan kita, supaya kita menjadi kaya. Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap keluarga-keluarga yang menghadapi masalah-masalah ekonomi. Masalah pekerjaan Kau sanggup memulihkan. Masalah keuangan Kau sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan keuangannya, pekerjaannya dipulihkan. Dan bahkan saat ini ada yang bergumul masalah keluarga. Ada keluarganya yang sahabat ini mengharapkan bahwa suaminya kembali lagi, istrinya kembali, bahkan anaknya yang terhilang kembali, dipulihkan. Mari Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat kembali keluarga-keluarga yang terhilang. Biar mereka boleh disatukan, boleh diberkati Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan, mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap orang yang saat ini sedang bergumul untuk mencari sekolahan, mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Apa yang mereka rindukan Tuhan, sekolah di tempat favorit, mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Mari Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menyatakan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan sekolahan, mendapatkan sekolahan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Oh, kiranya Kau berkati GBI Keluarga Allah ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan setiap bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.